Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sesuai dengan materi yang ditugaskan, yaitu tentang fikih sholat. Saya sendiri itu pada mata kuliah Al-Islam 2. Kita masuk pada pengertian sholat. Pengertian sholat itu menurut bahasa adalah doa. Ya, doa yang paling bagus itu dengan sholat. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Hukum dan keutamaan sholat. Hukum sholat itu wajib. Dalam surat At-Taubah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuat kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Yaitu surat Quran Al-Hajj. Keutamaan sholat itu, barang siapa yang menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan, dan nanti di akhirat atau di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Qaif. Untuk bacaan untuk tentang perintah sholat itu atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat itu sangat banyak. Ada dalam surah Al-Qur'an 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Salat itu untuk orang-orang yang salat itu orang yang beriman, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadis tentang salat pun banyak, seperti hadis riwayat Muslim, yaitu as-salatul khamsun wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tushal kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi hukum atau hadis atau ayat Al-Quran tentang sholat itu sangat banyak. Kita bisa cari di Al-Quran tentang hadis-hadis atau ayat-ayat tentang sholat. Surat Al-Quran Al-Baqarah ayat kedua, ayat 1238 ada juga hafizu ala sholati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Liharalah atas salat dan salat yang tengah atau wusta, dan berdirilah untuk Allah dengan tekun. Selanjutnya, hukum salat. Hukum salat itu sering kita bahas, yaitu tentang bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan fasik. Kafir itu kafir murtad, itu terbagi dua, yaitu kafir murtad dan kafir. Kafir murtad ini maksudnya mengingkari kewajiban dan melecehkannya. Itu menurut para imam dan ijma atau Imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan kafir itu meninggalkan dengan sengaja namun tidak mengingkari kewajibannya. Itu menurut bin Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah. Selanjutnya fasik yang dimaksud di sini itu fasik yang disuruh bertaubat. Jika tidak mau bertaubat dihukum mati. Itu menurut jumhur ulama. Itu hukum meninggalkan salat ada dua, yaitu kafir, yang kedua fasik. Dalam hadis itu diriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu berkata, batas antara kufur dengan seorang adalah sholat.
wa bainir rijali wal kufuri tarakus sholati. Dan hadis dari Buraidah, Rasulullah SAW berkata, itu perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka ia kafir. Itu hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Selanjutnya yaitu tentang waktu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, jadi sholat yang 5 waktu itu yang telah diriwayatkan atau telah diwajibkan oleh orang muslim atau umat muslim. Nah, itu penugasan sholat itu ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Dengan Isra Mi'rajnya Nabi pada 17 Ramadan itu ada 2 versi. Waktu sholat fajar atau sholat subuh itu waktunya sejak terbit fajar sidik sehingga terbit matahari. Disunahkan pelaksanaan di awal waktu menurut Syafi'i, dan disunahkan melaksanakan di akhir waktu menurut mazhab Hanafi. Sholat zuhur waktunya sejak tergelincir matahari dari pertengahan langit sehingga bayangan benda sama dengan aslinya. Disunahkan mengakhirinya ketika sangat panas. Nah, ini ada waktu-waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu. Itu dalam keadaan panas maka dia bisa kita lakukan. Disunahkan kita pada akhir. Kemungkinan di akhir itu kan matahari udah mulai dingin. Dan selain itu kita harus lakukannya di awal waktu. Itu seperti yang diriwayatkan dalam Bukhari, Anas radhiyallahu an. Terus sholat asar itu waktu bayang-bayang benda dengan aslinya di luar bayangan waktu zawal sampai terbenam matahari. Disunahkan melaksanakan di awal waktu dan makruh melaksanakannya setelah matahari menguning. Sholat asar disebut sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Pertengahan itu antara subuh zuhur, antara maghrib isya. Jadi dia sholat pertengahan. Selanjutnya sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya sejak terbenam matahari sehingga hilang warna merah. Disunahkan melaksanakannya di awal waktu dan diperbolehkan mengakhirinya selama belum hilang warna merah di langit. Itu sholat maghrib. Waktunya lebih pendek dari sholat yang lain. Sedangkan sholat isya waktunya sejak hilang warna merah sehingga terbit fajar. Disunahkan mengakhirkan pelaksanaannya hingga tengah malam. Diperbolehkan juga melaksanakannya setelah tengah malam. Dan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan berbincang sesudahnya. Ya, kebanyakan dari kita ini sholat isya itu kita lakukan selepas tidur, selepas apa. Jadi sebagusnya sholat itu dilakukan tepat waktu. Nah, selanjutnya masalah azan dan iqamah. Hukum azan dan iqamah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah untuk melaksanakan sholat fardu atau jumhur ulama. Sunnah muakkadah itu sunnah yang dianjurkan. Jadi dianjurkan. Sholat muakkadah itu sunnah yang dianjurkan. Menurut Imam Malik, azan dan iqamah itu wajib dilakukan di masjid. Fardu kifayah menurut Imam Ahmad. Fardu kifayah itu apabila udah dilakukan oleh sebagian orang tidak melakukannya tidak apa-apa. Itu menurut Imam Ahmad. Disunahkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah itu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu pas waktu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, waktu ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Disunahkan berdoa antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat itu kan kadang lama. Biasa yang sering sebentar itu pas sholat maghrib. Itu disunahkan kita untuk berdoa. Terus disunahkan ada jarak antara azan dan iqamat. Itu kita harus memberi jarak antara azan dan iqamat itu untuk untuk orang berdatangan ke masjid. Terus dianjurkan bagi orang yang mengkodok sholat atau yang terlewat untuk azan dan iqamat
Ini banyak orang yang kodok sholat atau dia dalam perjalanan atau musafir. Dan jika sholat yang ditinggalkan itu banyak, maka azan untuk sholat pertama dan qomat untuk sholat selanjutnya. Setiap sholatnya diperbolehkan berbicara di antara qomat dan sholat dan tidak mengulangi qomat meskipun penghalang itu panjang. Hal ini ditetapkan dalam sunnah seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terus diperbolehkan berbicara. Lalu wanita tidak disunahkan azan dan iqamat, tetapi tidak apa-apa jika melakukannya. Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukannya seperti yang dilakukan oleh Al-Baihaqi. Oke, kita masuk syarat sholat. Syarat sholat itu tahu waktu bahwa sholat itu sudah masuk. Jangan kita sholat ketika waktunya belum tiba atau belum masuk. Suci dari hadas besar dan kecil. Hadas besar dan kecil ini apa? Kalau yang perempuan itu nifas atau haid atau yang dari ke atas kecil itu dari kotoran atau dari kencing, dari apa, suci dari najis, badan, pakaian dan tempat badan kita bersih, maksudnya mandi dulu, pakaian kita harus bersih, dan tempat sholat pun harus bersih, menutup aurat yang perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Terus yang laki-laki itu dari bawah lutut sampai di atas pusat, dan yang selanjutnya menghadap kiblat. Rukun sholat itu dimulai dari niat. Selepas niat yaitu niat melakukan sholat. Terus takbiratul ihram. Itu mengangkat tangan seperti yang dikatakan Rasulullah, kunci pembuka sholat adalah bersuci, mulailah ada takbir dan selesainya dengan bersalam. Yang selanjutnya berdiri bagi yang mampu, cuman bagi yang tidak mampu, yang lagi sakit boleh duduk, yang lagi sakit lagi mungkin tidak bisa duduk, bisa baring. Yang bilang baring, bisa baringnya itu bisa dengan isyarat. Jadi tidak ada orang yang syaratnya itu cukup, dan itu kan syaratnya itu cukup balik apa dia tidak sholat, tidak ada, kecuali orang gila. Membaca surat Al-Fatihah, ruku itu bertumak ninah, i'tidal beserta tumak ninahnya, sujud 2 kali beserta tumak ninahnya, duduk tahiyat atau tasyahud akhir beserta bacaannya, baca salam dan tertib. Jadi dilakukan dengan tertib. Jangan dari ruku tanpa i'tidal langsung sujud, atau dari sujud tanpa duduk dulu selepas rakaat pertama itu duduk langsung berdiri lagi. Jadi dia harus tertib. Selanjutnya sunnah sholat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, itu di atas tangan kiri di dada berarti sini, atau di bawah pusar. Itu ada hadisnya sendiri menurut imam, meletakkan tangan di atas atau di bawah dada. Terus selanjutnya membaca sholat setelah takbiratul ihram itu baca doa iftitah. Doa iftitah itu sesuai dengan anjuran Nabi. Doa iftitah itu pula baca doa iftitah, kemudian membaca isti'azah, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Itu selepas baca surat Al-Fatihah kita membaca surat yang ada di Al-Quran. Di sunnah itu baca surat Al-Quran itu, terus membaca takbir setiap turun, naik, berdiri dan duduk, kecuali selepas habis ruku kita membaca
Sami Allahu liman hamidah. Dan baca surat Al-Quran tadi itu selepas Al-Fatihah itu harus berurutan baguskannya. Disunahkan dia berurutan. Pokoknya kita baca dalam mushaf Al-Quran tuh Al-Baqarah dulu, baru An-Nisa, gitu kan. Atau surat panjang-panjang dulu, baru surat pendek. Surat pendeknya nanti Al-Kahf atau apa? Al-Falaq dulu baru An-Nas, itu jangan An-Nas dulu baru Al-Falaq. Jadi dia berurutan. Terus mendahulukan lutut sebelum tangan ketika hendak bersujud, menempelkan hidung, dahi dan kedua telapak tangan ke tanah. Duduk di antara dua sujud dengan duduk intirasi, duduk di atas kaki kiri. Terus tasyahud awal wajib menurut mazhab Hanafi. Duduk tawaru atau tasyahud akhir, yaitu dengan mendorong kaki ke depan, mendirikan kaki kanan dan duduk di tempat sholat. Berdoa sebelum sholat, sebelum salam dengan doa amsur, maksudnya ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Memperbanyak zikir setelah salam dengan zikir matsur atau zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, hal-hal yang makruh dalam sholat yaitu meninggalkan salah satu sunnah yang tersebut di atas. Menggaruk-garuk baju atau anggota badan tanpa uzur, maksudnya menggaruk-garuk itu tanpa sebab. Nah, itu jadi kebiasaan yang jelek biasanya dalam sholat. Melihat ke atas seperti yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Memakai atau menghadap sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sholat di tempat sampah, ini tempat yang kurang baik, di atas kuburan atau di jalanan atau kamar mandi, beristirahat unta atau di atas Ka'bah. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Muslim. Terus memakai baju yang terbuka lebar leher, terbuka lehernya, menggulung lengan baju panjang, itu makruh. Sholat dengan pakaian kerja, nah itu makruh apabila pakaian yang lainnya itu ada, pakaian yang untuk sholat itu ada. Tahasur atau meletakkan tangan di pinggang, para ulama memakruhnya kecuali Imam Ibnu Majah. Menggunakan lengan tangan untuk tumpuan ketika sujud, makruh menurut jamaah. Cuma ulama atau syarat berdiri dengan merapatkan kedua kaki, asyad atau berdiri dengan satu kaki. Makruh membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat kedua sebelum surah rakaat pertama dalam urutan mushaf. Itu tadi membaca dalam mushaf Al-Quran tadi, membaca setelah Al-Fatihah kita membaca suratnya terbalik. Kita membaca An-Nas dulu baru Al-Falaq, gitu kan. Seharusnya kan Al-Falaq dulu baru An-Nas. Sujud di atas tutup kepala yang menghalangi dahi dan tanah tempat sujud, mengusap bekas sujud selama dalam sholat. Ini kemungkinan maksudnya ketika kita pakai sorban. Jadi sorbannya itu nutupin jidat kita, itu makruh. Kecuali sorban yang kita taruhkan di tanah, itu beda lagi. Miring ketika sholat karena menyerupai Yahudi, itu riwayat Al-Bukhari. Menguap ketika sholat disunahkan menutup, menutup mulut. Sholat dengan menahan hadas, menahan kentut atau menahan pipis, sholat itu makruh. Atau berhadapan dengan makanan, itu makruh juga. Itu menurut riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Dan atau ketika sangat mengantuk, itu riwayat Al-Jamaah. Memanjangkan kain sampai ke tanah, menutup mulut, itu riwayat Imam dan Al-Hakim. Selanjutnya, hal yang mubah atau diperbolehkan dalam sholat itu menangis, merintih, itu boleh. Lagi itu mungkin ada hadisnya dari riwayat Rasulullah menangis ketika sholat. Abu Bakar juga menangis dalam sholatnya. Jadi diriwayatkan pula bahwa Umar radhiyallahu anhu sholat subuh dan membaca surat Yusuf sehingga sampai pada ayat sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Menangis Umar.
Menurut mazhab Syafi'i, jika dalam tangisnya itu ada terdengar satu atau dua huruf yang tidak dipahami, maka batal sholatnya. Menurut Imam Syafi'i, ketika menangis itu kita berkata-kata yang tidak ada hubungan dengan sholat, itu akan membatalkan sholatnya. Membunuh hewan yang membahayakan, itu boleh. Berjalan sedikit kan ada kebutuhan tanpa merubah posisi dari arah kiblat, boleh. Membawa anak kecil dengan digendong sambil sholat, itu juga boleh. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus mengingatkan Al-Fatihah imam jika kelupaan atau salah dalam membaca, boleh. Sujud di atas sorban atau pakaian yang dikenakan karena kondisi tertentu. Membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, boleh. Menghentikan sholat karena membunuh binatang yang membahayakan. Apabila ada binatang yang membahayakan, dibunuh gitu kan. Atau itu kalau zaman sekarang ini kita pernah dikatakan Bapak kemarin, HP bunyi, itu harus kita matikan biar tidak mengganggu sholatnya orang lain, karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, itu kan. Manfaatnya kalau kita matikan itu lebih besar juga, manfaatnya lebih besar. Oke, selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat: meninggalkan salah satu syarat sah sholat atau rukun. Syarat sahnya sholat dan rukun kita tinggalkan, maka itu batal sholatnya. Makan minum dengan sengaja meskipun sedikit, sengaja berbicara di luar bacaan sholat, ya, kita berbicara walaupun dengan bahasa Arab atau bahasa apa, tapi itu di luar bacaan sholat. Banyak bergerak dengan sengaja atau lupa di luar gerakan sholat, lupa dia gerakan sholatnya, kemudian dia bergerak atau menggerak-gerakkan tangan atau badannya itu yang dengan sengaja dia menggerakkannya. Tertawa atau terbahak, keduanya membatalkan sholat. Salah baca yang merubah makna dengan perubahan yang keji atau kalimat kufur, itu yang udah mungkin kalimatnya yang udah terlalu. Tapi kalau dia bacaan Qurannya itu agak salah dan dia pun tidak merasa, kemungkinan itu masih diampuni. Makmum yang ketinggalan dua rukun fi'liyah dengan sengaja tanpa sebab atau mendahulunya dengan dua rukun fi'liyah menurut mazhab Syafi'i, meskipun ada sebab, seperti jika imam baca dengan cepat sehingga makmum di belakangnya ketinggalan asal tidak lebih dari 3 rukun yang dimaksud. Terus mengingatkan bacaan yang bukan imamnya. Kita sholat sampingnya, imam sholat sampingnya, kita mengingatkan, itu tidak boleh, batal sholatnya. Atau imam membetulkan bacaan orang yang tidak ikut sholat bersamanya menurut mazhab Hanafi, juga tidak boleh. Sholat Jumat, hukum sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Fardu ain itu wajib tanpa terkecuali. Ini sesungguhnya aku bermaksud untuk menyuruh seseorang sholat bersama kaum muslimin, kemudian aku membakar rumah orang-orang yang tidak ikut merasakan sholat Jumat. Haris Ahmad dan Mukmin. Zaman dahulu apabila kita tidak sholat Jumat itu dibakar rumahnya. Banyak hadis-hadis lain yang berkenaan dengan sholat Jumat itu. Ada nih, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Hadis riwayat Abu Sunan dan Al-Hakim. Adapun yang wajib untuk melakukan sholat Jumat itu adalah orang yang berakal, sama hukumnya tadi. Orang yang berakal, baligh, mukim atau tidak musafir. Musafir itu tidak wajib dan mampu berjalan. Cuman musafir itu ada ketentuan musafir, nanti kita bahas tentang sholatnya orang musafir. Sholat Jumat itu tidak wajib bagi wanita atau anak-anak, orang sakit yang membahayakan, atau kalau ikut Jumatan mereka harus dirawat atau gimana, atau perawat yang tidak dapat meninggalkan pasiennya, musafir, orang yang dalam ketakutan, orang yang terhalang hujan lebat atau gangguan keamanan, itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ketika orang yang tidak berkewajiban Jumat melaksanakannya, maka sah-sah sholatnya. Jadi ibu-ibu atau anak-anak tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi dia sholat Jumat,
sah-sahnya sholatnya. Jadi kadang banyak ibu juga yang mengikuti sholat Jumat, atau dia lagi dalam keadaan musafir, dia sekalian mengikuti sholat Jumat. Karena kan di situ tidak ada yang sholat, ya tidak ada orang yang sholat jamaah zuhur, makanya biar itu terikut jamaah, sholat berjamaah, maka dia ibu-ibu itu ikut sholat Jumat, tidak ada masalah. Yang penting terpisah daripada laki-laki dan perempuan, itu sesuai dengan ketentuan sholat berjamaah. Waktu dan syaratnya, waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Syaratnya berjamaah, jadi tidak boleh sholat Jumat itu sendiri, harus berjamaah. Menurut Abu Dawud itu cukup 4 orang, cukup 3 orang selain imam. Jadi dengan imam berarti 4 orang, makmumnya 3. Nanti satu Bilal, satu yang khutbah, atau satu yang muazzinnya, satu iqomah. Jadi cukup 3-4 orang dengan imam. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu harus ada 40 orang, dan itu orang mukim, bukan musafir, tidak tergolong musafir, harus 40 orang. Sedangkan mazhab Maliki itu harus ada 12 orang laki-laki selain imam, berarti dengan imam 13 lah, 13 orang laki-laki lah. Itu kalau mazhab Maliki. Itu mensyaratkan pelaksanaannya di tempat yang sudah dibangun atau ada bangunan, itu menurut mazhab Syafi'i. Mensyaratkan izin imam atau kepala negara untuk ke sana, itu menurut mazhab Hanafi. Jadi menurut mazhab Hanafi ini, kalau kita mau melakukan sholat Jumat itu harus minta izin dulu sama pemerintah setempat, atau imam atau kepala negara. Atau khutbah hukum wajib, itu menurut mayoritas ulama. Jadi kalau sholat Jumat tidak ada khutbahnya, itu batal demi hukum sholat Jumatnya. Jadi wajib harus ada khutbahnya. Dan di khutbah itu tadi ada ketentuan juga, dia harus baca ini baca itu, nanti itu mungkinan bab lain dibahas di situ. Adab Jumat dan hal yang berkaitan dengan hari Jumat. Pertama harus mandi, itu sunnah-sunnah nih. Berpakaian rapi, berbanyak doa, banyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi, banyak bersedekah, membaca Al-Quran, dan beramal soleh. Makin pagi berangkat ke masjid, semakin pagi berangkat ke masjid, berjalan dengan tangan khusyuk, tidak melangkahi pundak orang, dan memisahkan antara kedua orang yang duduk. Sering tuh kita lagi duduk rapi dipisahkan sama orang, itu tidak dianjurkan. Tidak berjalan di depan orang yang lagi sholat, itu tidak boleh berjalan orang yang lagi sholat. Berusaha meraih saf pertama, berusaha kita meraih saf pertama, karena tiap saf itu beda pahalanya, beda keutamaannya. Jadi keutamaan yang baik itu berada di saf pertama. Tidak melakukan sholat sunnah setelah imam naik mimbar, kecuali tadi itu sholat tahiyatul masjid. Tidak disunahkan kita sholat ketika khutbah kita masih sholat sunnah, itu tidak dianjurkan. Dan tidak boleh berbicara sedikit pun ketika dalam sholat itu, atau ketika rangkaian sholat itu, karena khutbah juga itu rangkaian sholat. Banyak itu bapak-bapak atau jamaah kita yang tidak tahu tentang itu. Jadi ketika khutbah dia berbicara dengan kawan yang di sampingnya, itu sudah membatalkan sholat Jumatnya, jadi tidak boleh. Selanjutnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jika ada, maksudnya fardu kifayah itu jika sudah ada orang telah menunaikannya, maka gugur kewajiban atas yang lain. Jika apabila di komplek kita ada saudara kita yang meninggal, apabila itu udah ada beberapa orang yang menyolatkan dia dan kita tidak menyolatkan, itu hukumnya bagi kita itu udah gugur, udah sama kita udah menyolatkan gitu. Maksudnya fardu kifayah. Jadi jika salah satu di antara umat itu udah melakukan sholat, hukumnya fardunya itu udah gugur. Tapi apabila di dalam lingkungan itu belum ada sholat, itu hukumnya wajib. Jadi fardu kifayah itu harus tetap dilakukan, dan berdosa apabila tidak ada yang melakukannya. Sholat jenazah itu dengan 4 kali takbir, 1 kali berdiri, dia tanpa rukuk,
tidak ada rukuk, tidak ada sujud untuk sholat jenazah. Itu dengan 4 kali takbir, 1 kali berdiri tanpa rukuk dan sujud. Syaratnya sama dengan syarat sholat lainnya. Cuman nanti ada mayitnya. Beda pula dengan mayit yang lagi perang, mayit lagi perang, meninggalnya dalam keadaan perang, itu tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita kafankan, tidak perlu kita mandikan, tidak perlu kita kafankan. Jadi cukup dia dengan pakaian perangnya itu, pakaian perangnya aja tidak apa-apa. Jadi dia langsung kita sholatin. Caranya sholat jenazah itu dah niat sholat jenazah. Beda nanti kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki niatnya beda. Takbir dengan mengangkat kedua tangan lalu membaca surat Al-Fatihah, itu takbir pertama. Takbir kedua itu mengangkat tangan lalu membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sampai Ibrahim boleh. Terus takbir ketiga itu mengangkat dua tangan lalu takbir, lalu berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu, itu apabila mayatnya itu orang perempuan. Kalau laki-laki, kalau dia perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'fi wa'fanha. Terusnya itu takbir keempat, dia 4 takbir tadi kan. Takbir keempat itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu, atau bisa disambung selanjutnya waghfir lana walahu. Itu apabila mayatnya perempuan, laki-laki. Apabila mayatnya perempuan Allahumma gfir, Allahumma la tahrimna fir laha. Oke, sholat jenazah udah. Ini aslinya sholat jenazah ini perlu praktek. Jadi kalau perempuan nanti posisi imam itu di mana, kalau laki posisi imam di mana, kan? Kalau perempuan itu kalau nggak salah itu lebih ke atas, posisi imamnya ke atas badannya. Kalau nggak terbalik ya, kalau laki-laki lebih ke bawah, artinya kami lupa. Dan sholat jenazah ini lebih bagus diperbanyak safnya. Apabila kita 6 orang, kita bikin makmumnya itu 6 orang, kita bikin itu safnya sampai 3 saf. Jadi di saf itu kan harus 2 orang, saf itu harus 2 orang, 2 sampai 3 saf. Beda dengan sholat jamaah, ya kan? Kalau sholat jamaah fardu itu diutamakan saf depan itu harus dipenuhin dulu. Saf depan dipenuhin. Udah ada anak-anak di depan tuh jangan ditarik, nggak boleh kalau dia udah sholat, karena dia datang duluan udah sholat dari depan, yang balik lah, nggak boleh kita tarik ke belakang. Itu sholat fardu. Dengan sholat jenazah seperti itu. Jadi sholat jenazah itu lebih bagus apabila safnya lebih banyak. Oke, selanjutnya sholat sunnah. Pertama sholat witir. Mana sholat witir? Sholat witir itu waktunya sesudah sholat isya sehingga terbit fajar. Bilang rakaatnya 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Jadi sholat witir itu adalah sholat yang ganjil. Apabila dalam sholat Ramadan ini tarawih itu sering dilakukan itu 3 rakaat langsung, atau bisa 2 rakaat langsung 1 rakaat bisa. Tapi utamanya itu langsung ganjil, atau 1 rakaat, 3 rakaat, atau 5 rakaat, dia ganjil. Yang penting sholatnya ganjil. Boleh dengan bersambung dengan hanya sekali salam, atau terpisah-pisah setiap 2 rakaat. Kemudian terakhirnya kemudian sholat yang ketiga itu kita lakukan 1 rakaat. Disunahkan baca doa kunut di rakaat akhir atau sebelum ruku. Sebelum ruku di rakaat akhir tuh umpamanya terakhirnya atau rakaat ketiganya kita disunahkan itu untuk doa kunut.
Allahumma hdini fi man hadait. Itu doa kunutnya Allahumma hdini fi man hadait, itu yang di apa, itu menurut Imam mazhab Hanafi sudah rukuk, menurut Hambali, Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i kunut witir hanya ada di separuh kedua bulan Ramadan. Itu menurut Syafi'i. Kalau Ramadan itu separuh sholat tarawih kita itu dianjurkan untuk sholat doa kunut di tiap sholat witirnya. Tapi kalau mazhab yang lain, Hanafi yang lain, tidak apa-apa, dari awal Ramadan pun kita lakukan kunut, tidak ada masalah. Dengan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, itu bacaannya. Ya Allah, tunjukilah aku sama orang yang telah Engkau beri petunjuk. Itu ada, dan seterusnya. Terus disunahkan sholat witir dengan berjamaah di bulan Ramadan. Itu seperti yang kita lakukan selepas sholat taraweh. Disunahkan mengkodok witir jika sudah lewat waktunya. Disunahkan bagi orang yang sholat witir untuk mengucapkan sesudah sholat atau Allahumma suci, maha kuasa dan maha suci. Subhanallah malikal kudus, itu 3 kali. Subhanallah malikal kudus, subhanallah malikal kudus. Itu selepas sholat witir. Selanjutnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu disunahkan bagi setiap muslim untuk membiasakan sholat sunnah bersama dengan sholat 5 waktu sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan. Ya, itu ada dalam hadis Rasulullah, banyak hadis-hadis tentang sholat witir. Ini ada dari Rabi'ah bin Malik al-Aslamiyah berkata, Rasulullah SAW berkata, padaku mintalah. Aku berkata, aku minta bisa bersamamu di surga. Tanya Nabi, apakah ada permintaan lain? Aku jawab, hanya itu. Sabda Nabi, maka bantulah aku mencapai keinginanmu dengan banyak bersujud. Ini maksudnya, yang maksud ini dengan banyak bersolat. Sholat sunnah tadi itu. Sholat rawatib itu apa? Sholat sunat rawatib itu muakkad, yaitu sholat sunat yang sangat dianjurkan masalahnya. Ini dianjurkan yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Atau sholat sunat rawatib yang ghairu muakkad, ini tidak begitu dianjurkan, tapi dilakukan lebih berpahala. Yaitu pelaksanaannya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi habis asar itu tidak ada sholat rawatib. Selanjutnya sholat sunnah lainnya, sholat duha. Waktunya mulai matahari setinggi tombak sampai menjelang matahari bergeser ke barat. Itu bisa dilakukan 2, 4, atau 8 rakaat. Sedangkan ada 16 rakaat itu menurut mazhab Hanafi. Sholat duha kata orang, ini sholat pembuka rezeki. Sholat gerhana matahari dan bulan, hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Jadi sholat gerhana matahari dan bulan itu sholat yang ditekankan. Sholat gerhana adalah 2 rakaat, setiap rakaat 2 kali berdiri dan 2 rukuk. Boleh jahar atau itu pada sholat gerhana bulan itu ditekankan karena dia dilakukan pada waktu malam. Dan sir, boleh sir, jadi boleh jahar boleh sir. Tapi pada sholat gerhana bulan itu dianjurkan untuk dijaharkan atau disuarakan. Itu ada khutbahnya, itu menurut mazhab Syafi'iyah, dan sunnah menurut Abu Hanifah dan Imam Malik setelah sholat gerhana matahari saja. Imam Malik setelah matahari saja itu harus diperbanyak membaca istighfar. Selanjutnya sholat istikharah. Sholat istikharah ini ada dalam hadis Rasulullah, jadi Allah yang dibahas itu, jika seseorang di antaramu bimbang atas sesuatu maka hendaklah rukuk dan rukuk rakaat di luar sholat fardu, kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan dengan ilmu-ilmu dan meminta kemampuan dengan kekuasaanmu, meminta dari anugerahmu yang besar. Jadi sholat istikharah ini kebanyakan kita lakukan itu sholat pilihan. Udah kuliah nih, udah mau masuk kuliah, saya mau ambil jurusan apa, ya pendidikan agama atau jurusan psikologi,
untuk menekan tuh sholat istikharah. Atau ini yang masih bujang, yang masih gadis, kebanyakan mau yang datang ke rumahnya 2 atau 3 orang, di sholat istikharah untuk kena menetapkan hatinya yang mana yang lebih bagus. Itu dianjurkan untuk sholat istikharah. Itu dilakukan selepas sholat fardu. Itu maksudnya dilakukan di luar sholat fardu. Sholat taubat, nah ini tidak ada seorang pun yang berbuat dosa kemudian ia bangun bersuci lalu sholat 2 rakaat kemudian beristighfar kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Nah, insya Allah. Jadi kita yang lagi berdosa, kita bagusnya melakukan sholat taubat, insya Allah itu diampuninya. Itu ada dalam Quran surah Ali Imran 135 sampai 136, hadis riwayat Daud, Nasai, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Tirmizi. Menilai ada hadis tentang sholat taubat itu hadisnya hasan, atasnya benar. Ya, sholat istiqo, ini sholat minta turun hujan lagi zaman kemarau, musim kemarau, yaitu sholat minta hujan. Itu atau bisa dilakukan doa juga di dalam, seperti doanya sholat ketika kita sholat Jumat. Itu dilakukan di waktu sholat 2 rakaat, di luar waktu sholat ya, dilakukannya di luar waktu sholat 2 rakaat, maksudnya di luar waktu sholat fardu dilakukannya 2 rakaat tanpa azan dan iqomah. Dianjurkan membaca surat Al-A'la untuk rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah untuk rakaat kedua dengan jahariyah. Dan itu dianjurkan untuk berkhutbah seperti dilakukan oleh sholat Jumat. Selanjutnya sholat Qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Nah, ini yang kita lakukan sekarang, sholat taraweh. Sholat taraweh itu pengampun dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu muttafaqun alaih, insyaallah. Dilakukan waktu Ramadan. Jadi sholat Ramadan atau sholat taraweh itu tidak ada dilakukan di luar Ramadan. Hukumnya sunnah muakkah. Bisa dilakukan 4 rakaat, itu muttafaqun alaih, atau 20 rakaat, itu menurut sahabat atau khulafaur rasyidin Hanafi, Syafi'i, Hambali dan jumhur ulama. Dan dilakukan berjamaah, bagusnya dilakukan berjamaah. Selanjutnya sholat qiyamul lail, waktu sejak selesai sholat isya sehingga terbit fajar, utamanya sepertiga malam terakhir. Tidak ada batasan rakaat, tidak ada batas rakaatnya, mau 10, mau 20, 30, tidak apa-apa. Kalau Nabi itu melakukan sampai bengkak kaki Nabi itu, melakukan sholat qiyamul lail itu sampai bengkak kakinya. Kalau kita mungkin tiap malam kita usahakan 2 rakaat, alhamdulillah, nanti diakhiri dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Itu bisa dikatakan juga sholat tahajud. Kenapa dikatakan sholat tahajud? Dia dilakukan, sholat malam itu dilakukan setelah dia tidur terlebih dahulu. Tapi kalau dia belum tidur, sudah melakukan sholat, itu bisa juga dikatakan sholat qiyamul lail aja. Kalau tahajud dia dilakukan selepas tidur dia, seperti tidur dulu, makanya jam 10 tidur, terbangun dia nanti sepertiga malam. Sepertiga malam itu mungkin sekitar jam 2, jam 3 lah ya, atau jam 1.30. Selanjutnya surat Idul Fitri dan Adha. Hukumnya sunnah muakkadah atau ditekankan, dilakukan dengan 2 rakaat berjamaah tanpa azan dan iqamat atau sebelum khutbah. Pada rakaat pertama takbir 7 kali dengan mengangkat kedua tangan, dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Waktunya sejak matahari naik sepenggalan kira-kira 6 meter pada waktu Idul Fitri dan 3 meter pada waktu Idul Adha sampai matahari bergeser ke barat. Sholat id sah dikerjakan oleh laki-laki, wanita, anak-anak, musafir atau mukim. Disunahkan bagi setiap muslim untuk mandi, bersiwak, memakai wewangian, memakai pakaian paling baik menuju ke tempat sholat dari jalan yang berbeda dengan yang pulangnya. Jadi dianjurkan, sunnah juga tuh kita berangkatnya dari jalan A, nanti pulangnya dari jalan B. Memperbanyak melantunkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sunnah Idul Adha yang membedakan dengan Idul Fitri adalah jelang sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu. Kalau Idul Adha itu selepas sholat baru kita makan. Itu disunahkan. Selanjutnya sholat berjamaah.
fadilah, hikmah, dan hukum-hukumnya. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Tuh, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Beda dengan sholat sendiri yang pahalanya hanya 1 derajat. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Terus itu sholat itu fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkadah. Fardu ain itu menurut Imam Ahmad bin Hambal, Uzai, dan Zahiriyah. Itu berdasarkan hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain. Fardu ain itu wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan berdosa. Terusnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini menurut jumhur ulama, yang terdiri para ulama pendahulu atau mazhab Syafi'i atau mayoritas mazhab Hanafi dan Maliki, itu merujuk kepada dari dalil utama yang menyatakan fardu ain dengan mengalihkan makna wajib ke wajib kifayah. Jadi dalil yang di fardu ain itu kan fardu ain kata menurut sebagian imam, itu Imam Hambal. Tapi kalau menurut imam yang lainnya, ada Hanafi atau Maliki atau Syafi'i, itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Apabila udah dilakukan sebagian orang, kita tidak melakukannya tidak apa-apa. Yang selanjutnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah ini Imam Ibnu Hanifah dan dua orang muridnya, itu Zaid bin Ali dan Al-Mu'ayyid billah. Dan salat tanpa berjamaah, dan jika satu kota meninggalkan tanpa unsur, mereka diperintahkan untuk melaksanakan jika mereka mau. Jika menolak, maka mereka diperangi. Karena berjamaah adalah salah satu syariat Islam. Selanjutnya hukum-hukumnya. Hukum-hukum nih sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah di masjid. Itu bagusnya sunahnya itu dilakukan di masjid. Disunahkan sholat berjamaah itu juga dalam sholat yang dikodok atau sholat orang-orang musafir. Itu kan bagusnya dijamaahkan. Minimalnya ada satu imam dan satu makmum. Apabila itu satu makmum laki-laki, maka dia berada di samping kanan si imam. Dan itu disunahkan juga wanita itu terpisah dari laki-laki. Adapun syarat sah laki-laki menjadi imam adalah Islam, balik, berakal, mampu membaca Al-Quran, dan bebas dari uzur. Uzur tidak ada batasannya. Terus orang yang paling berhak menjadi imam selain tuan rumah atau orang yang bermukim adalah pejabat. Pejabat itu bagus jadi imam. Pak RT bagus dia jadi imam. Kepala desa atau presiden dia bagus jadi imam sholat, dianjurkan. Atau orang-orang yang paling berilmu, punya ilmunya, atau kemudian yang paling banyak hafalannya, atau yang paling warok itu lebih berhati-hati terhadap dosa. Kemudian yang paling tua usianya, jadi yang paling tua itu terakhir dia. Jadi yang pertama itu orang yang bermukim dulu. Ada tidak orang yang bermukim di situ? Ada yang bermukim, ada tidak pejabat di situ? Ada pejabat. Nah, pejabatnya gimana? Hafalannya gimana? Warok enggak dia gitu kan. Terus seorang makmum berdiri di samping kanan imam. Itu si kanan imam itu apabila cuma berdua, apabila banyak ya sebagaimana biasanya. Sebaiknya imam memperingan sholat. Jadi ketika sholat berjamaah, imam itu dianjurkan untuk memperingan sholat itu membaca bacaan-bacaan yang kita kira itu makmum bisa gitu loh. Jangan pula dia baca surat panjang yang kira-kira makmum di belakang itu tidak bisa, pas salah tidak ada yang betulin gitu kan. Dan itu dianjurkan juga bacaannya tuh pakai surat yang ringan-ringan saja. Makmum wajib mengikuti imam, apapun masalahnya makmum wajib mengikuti imam. Makmum diperbolehkan mufaraqah atau memisahkan diri dari imam. Boleh nih makmum memisahkan diri dari imam boleh, tapi itu ada sebab-sebab tertentu. Mungkin dia ada keperluan yang mendesak atau gimana, dia baru ingat, dia boleh meninggalkan sholat dari jamaah tadi. Disunahkan bagi imam setelah sholat dan salam menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian berpindah dari tempat sholatnya. Itu disunahkan berpindah dari tempat sholatnya. Makruh seorang imam mengimami kaum yang tidak menyukainya. Tidak boleh. Ini banyak ini. Di situ banyak yang pakai mazhab Maliki, kita sholat
kita tahu kita ini mazhab Syafi'i, kita sholat pula di situ jadi imam, nah, itu tidak boleh. Itu tidak disukai nanti dengan jamaahnya. Menghadiri sholat berjamaah menjadi tidak wajib karena uzur. Nah, karena uzur ini bisa jadi dia sakit, atau bisa jadi ada hujan lebat, atau dia terancam keselamatannya, itu tidak jadi wajib. Boleh masbuk kecuali bangun dari ruku, maksudnya boleh masbuk, jadi apabila kita tertinggal, tapi apabila imam itu udah itidal, udah bangun dari ruku, makanya itu kita udah tertinggal 1 rakaat, kita udah sami Allahu liman hamidah, nah itu imam udah berdiri itidal selepas ruku dan kita baru datang, maka kita udah tertinggal 1 rakaat. Salat musafir. Salat musafir ini orang yang berpergian. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu atau mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang yang kafir. Itu surat orang musafir. Itu tadi itu surat An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat 101. Ada juga di dalamnya Ala bin Umayyah berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu tentang mengqashar salat, padahal Allah SWT berfirman, jika kamu takut diserang orang kafir, dan sekarang hal itu tidak ada. Umar berkata, aku heran dari apa yang kau herankan. Lalu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu adalah sedekah Allah kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Nah, itu menurut riwayat Al-Jamaah. Jadi zaman dulu itu salat qashar itu dilakukan, salat musafir itu dilakukan, salat qashar itu dilakukan karena kita merasa takut ada ancaman-ancaman dari luar. Tapi dalam sekarang ancaman tidak ada. Tapi menurut Rasulullah itu tidak apa kita lakukan, itu sebagai sedekah Allah terhadap kita. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mengqashar salat adalah azimah atau hukumnya tetap, dan salat sempurna hukumnya makruh berbeda sunnah. Tapi tetap sah salatnya, dan 2 rakaat akhir dianggap sebagai salat sunnah. Dan tasyahud awal menjadi wajib, jika ditinggalkan batal salatnya. Menurut mazhab Syafi'i, qashar salat adalah rukhsah, itu kemudahan, itu menurut Syafi'i kemudahan. Tapi tidak dimakruhkan salat sempurna yang berstatus azimah, dan itu yang utama. Jika safarnya belum sampai 3 marhalah, dan jika sudah melewatinya, maka yang utama mengqashar salat. Para ulama berbeda pendapat tentang jarak safar yang diperbolehkan qashar salat. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sudah kurang lebih dari 90 km. 90 km kita boleh sholat qashar. Jadi kalau Pekanbaru Kampar itu belum boleh qashar. Pekanbaru Kampar itu mungkin ada enggak 90? Kayaknya belum ada lah. Pekanbaru Kampar belum sampai 90 km. Atau Pekanbaru Pandau, belum boleh kita sholat qashar. Lama safar, itu 4 hari menurut jumhur ulama. 4 hari. Apabila maunya kita di Pekanbaru nih, kita datang ke Jakarta, 4 hari kita di Jakarta, boleh sholatnya kita qashar maghrib nanti dengan isya, subuh tapi tidak boleh ya, subuh tidak masuk. Terus di kita jamak kan, terus isya dengan maghrib isya, atau zuhur dengan ngasar gitu kan. Tapi pada para ulama berbeda pendapat tentang jarak safar tadi kan. Terus mazhab Syafi'i, jika lebih dari 18 hari dianggap mukim dan tidak mengqashar apapun keadaannya. Apabila lebih dari 18 hari itu tidak mukim, tidak boleh mengqashar lagi. Tapi kebanyakan jarang kita berpergian sampai selama itu kan. Kalau orang kerja, kalau kami dulu 14 hari, tapi pun kami tidak mengqasharnya. Syarat untuk mengambil rukhsah atau qashar keringanan tadi itu, agar keluar di tempat tinggalnya, kita harus keluar dulu di tempat tinggal kita, baru kita boleh mengqashar sholat, dan terus mengqashar sampai ia pulang ke negerinya. Mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Orang mukim boleh makmum kepada musafir ketika musafir telah salam, yang mungkin meluruskan sebagaimana musafir yang telah sholat 4 rakaat makmum kepada mukim tersebut. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang sholat. Itu sholat wajib, sholat sunnah, sholat jamaah, sholat Jumat, dan sholat lain sebagainya. Oke kawan-kawan,
Marilah mulai hari ini kita didik anak atau adik-adik kita dengan baik supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka akan melihatnya. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu akan masa depan itu. Jadi untuk membangun masa depan itu, marilah kita mulai bangun masa depannya dengan sholat. Demikian, atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.